Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu. Sebelum saya jelaskan apa itu pembelajaran terpadu, ada yang tahu nggak apa itu pembelajaran? Ayo tebak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dalam sumber lain menjelaskan, pembelajaran merupakan aktivitas dan proses yang sistematik dan sistemik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu pengajar atau pendidik, kurikulum, peserta didik, metode, strategi, sumber belajar, fasilitas, dan administrasi. Sekarang kita masuk materi pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa pokok bahasan menjadi satu yang saling berkaitan untuk memberikan pembelajaran bermakna kepada siswa. Dalam pembelajaran terpadu ada 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan psikologis. Dalam landasan filosofis ada 3 aliran, yaitu aliran prognitivisme yang beranggapan bahwa pendidikan atau pembelajaran menekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alami atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Aliran kedua yaitu aliran konstruktivisme. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari guru ke siswa, tapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Aliran ketiga yaitu aliran humanisme. Aliran ini melihat siswa dari segi potensi, keunikan, dan motivasi yang dimiliki oleh siswa. Landasan kedua yaitu landasan yuridis. Landasan ini terdiri dari 3, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan terakhir, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Landasan terakhir yaitu landasan psikologi. Landasan ini terbagi atas 2, yaitu psikologi perkembangan peserta didik, di mana berisi tentang menentukan atau memilih isi atau materi pembelajaran tematik yang akan diajarkan kepada siswa. Kedua yaitu psikologi belajar. Di sini berisi tentang bagaimana proses penyampaian materi tematik kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajari materi tersebut. Konsep pembelajaran terpadu itu sendiri berorientasi kepada praktik pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, di mana dalam melalui pembelajaran terpadu siswa diharapkan dapat menambah pengetahuan atau kemampuan melalui praktik atau pembelajaran yang telah dilaluinya. Hakikat dari pembelajaran terpadu diharapkan menjadi sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu ataupun kelompok dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep secara holistik, bermakna, dan otentik. Apa sih pentingnya pembelajaran terpadu? Pasti pertanyaan itu pernah muncul di benak kawan-kawan kan? Nah, menurut Trianto pada tahun 2010, pembelajaran terpadu itu memiliki arti yang penting dalam proses belajar mengajar. Hal ini didasari oleh beberapa alasan. Alasan pertama, dunia anak merupakan dunia nyata, di mana perkembangan mental anak dimulai dari berpikir nyata. Anak tidak melihat mata pembelajaran itu berdiri sendiri, melainkan melihat suatu peristiwa atau objek yang di dalamnya terdiri dari beberapa konsep dan materi dari beberapa mata pelajaran. Alasan kedua yaitu proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa. Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep atau objek sangat bergantung pada pengetahuan anak sebelumnya. Masing-masing anak akan membangun pemahaman anak terhadap suatu konsep yang baru sesuai dengan pemahaman anak sebelumnya. Ketiga, pembelajaran akan lebih bermakna. Di mana pembelajaran akan lebih bermakna apabila pembelajaran yang telah kita pelajari dapat dimanfaatkan untuk memahami pembelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Keempat, memberi peluang kepada siswa untuk mengembangkan
mengembangkan kemampuan diri, di mana pembelajaran terpadu memberi peluang kepada siswa untuk mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan. 3 ranah tersebut yaitu sikap, keterampilan, dan ranah kognitif. Kelima, memperkuat kemampuan yang telah diperoleh. Kemampuan yang telah diperoleh dari suatu pembelajaran akan saling diperkuat dari kemampuan yang telah diperoleh dari pembelajaran lainnya. Dan alasan terakhir yaitu efisiensi waktu, di mana guru dapat menghemat waktu untuk mempersiapkan atau menyusun pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran terpadu sesuai dengan Kemendikbud tahun 2013 ada 8. Pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau objek tertentu. Kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan beberapa kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama. Ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Keempat, mengembangkan kompetensi berbicara yang baik dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran dengan pengalaman siswa. Kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi yang nyata. Keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi pelajaran yang disajikan dalam konteks yang nyata. Ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena materi pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan secara bersamaan dan diberikan 2 atau 3 pertemuan saja, bahkan hanya 1 atau lebih dari 1 pengayaan. Nah, terakhir yaitu dapat mengembangkan moral dan budi pekerti siswa dengan mengaitkan atau mengangkat beberapa budi pekerti sesuai dengan kondisi dan situasi. Ada 10 model pembelajaran terpadu menurut Hogarty. Model pertama yaitu model Krugman. Ciri model ini yaitu hanya memadukan sebatas 1 mata pelajaran saja. Contohnya, materi pembelajaran menyimak, membaca, menulis dapat dipadukan dengan keterampilan. Model kedua yaitu model terhubung. Model ini dapat memadukan 1 topik dengan topik lain ataupun 1 keterampilan dengan keterampilan lain. Model ketiga yaitu model sarang. Model ini hanya berfokus kepada beberapa keterampilan yang ingin dikembangkan oleh guru kepada siswa dalam satu pembelajaran. Model keempat yaitu model terurut. Model ini memadukan beberapa pembelajaran secara paralel. Model kelima yaitu model terbagi. Pemaduan pembelajaran terjadi akibat adanya overlapping atau tumpang tindih konsep atau ide 2 mata pelajaran atau lebih. Model keenam yaitu model jaring laba-laba. Model ini bertolak dari pendekatan tematik sebagai penghubung atau pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, satu tema atau tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik antar satu mata pelajaran ataupun antar lintas mata pelajaran. Model ketujuh yaitu model tanam benang. Model ini merupakan pemaduan bentuk keterampilan. Model ke-8 yaitu model keterpaduan. Model ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ke-9 yaitu model cakupan. Model ini dirancang untuk memudahkan siswa dalam menyaring dan memadukan beberapa pengalaman dan pengetahuan yang kemudian dihubungkan dengan medan pemakainya. Model ke-10 yaitu model jaringan. Model ini merupakan bentuk pembelajaran yang memadukan satu konsep dan beberapa atau sejumlah mata pelajaran yang memiliki hubungan, tujuan, isi, keterampilan, aktivitas, dan sikap. Materi pembelajaran terpadu yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.